Jadi selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan berbincang tentang kopi. Kebetulan Mas Bambang Eko punya bisnis kopi. Beberapa tahun saya amatinya, 2 tahunan lebih kali ya. Ya, jadi saya lihat ini ada bisa jadi peluang bisnis buat teman-teman semua, juga buat Mas Bambang Eko. Tapi kita bahas dulu sedikit mengenai background tentang kopi ini. Ini cukup banyak, ternyata saya kumpulkan ada 30 slide ya. Jadi kira-kira mungkin 1 slide 2 menit 3 menit gitu kita bicara, habis itu kita diskusiin. Ini kira-kira udah ada mau nambah lagi nih, Pak Hidayat belum masuk ya? Tadi katanya mau masuk. Mas Galunggung juga belum masuk. Ilham tadi bilang juga mau ikut, belum masuk. Mungkin apa gitu, 2 menitan lah, jam pas 8 ya. Jadi saya sedikit mau berbagi approach lah mungkin ya, sudut pandang bahwa melihat satu bisnis dari segi berpikirnya supply chain. Nah, kebetulan mungkin teman-teman juga sebagian besar sudah mulai paham lah tentang supply chain. Jadi kalau dari konsep supply chain itu sebenarnya kan konsep mengenai aliran barang bahan baku dari pemasok sampai ke pelanggan. Jadi ada aliran barang, ini begini, jelas. Mau masuk lagi. Selamat malam semuanya. Jadi begini ya, mungkin sedikit untuk jadi sedikit ada gambaran bahwa kita mau melihat dari secara konsep supply chain dari pemasok sampai ke pelanggan. Jadi ada proses nanti bisa diterangkan oleh Mas Bambang Eko dari dulu ke hilirnya bagaimana. Cuman kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini nanti bisa dikembangkan jadi bisnis kalau dia lengkap. Terutama adalah mengenai aliran uangnya harus ada untuk mendanai. Nanti terakhir kita bicarakan mengenai peluang bisnis, ngelihat dari segi pendanaan. Jadi siapa masuknya mungkin bisa diceritakan ya, rantai pasoknya bagaimana, terus sampai ke pelanggan bagaimana. Nah, kebetulan yang kita mau fokusin yang kelas AM ya, jadi bukan kelas-kelas yang mungkin jadi ini yang, dan ini juga menurut saya peluang
peluang besar buat kita semua sebenarnya, karena kita bisa berperan di mana aja, bisa di hilir atau di hulu. Mungkin untuk lebih gampangnya buat teman-teman adalah di hilirnya ya, di bagian sini, tinggal nanti bagaimana mengatur apa aliran barangnya dan proses pendanaan bisnisnya segala kita bisa bicarain. Nanti saya ada ketemu sama Mas Bambang Eko mengenai cara pendanaannya dan sebagainya, kita bisa bicarakannya. Bisa kita coba bantu ya mengenai ini. Nah, ini ada beberapa apa ya, klik ya apa, menjadi gambaran. Itu tadi sekilas itu proses apa Mas Bambang Eko? Itu mute-nya nah, sorry. ya. Itu tadi proses natural sama wine. Oke. Lihat ini. Itu proses roasting. Ini proses roasting ya. Proses roasting, betul. Ini proses roasting setelah disortir ya Mas, atau sebelum disortir? Setelah sortir, roasting, sortir lagi Mas. Kalau ini? Itu proses mixing antara kopi, gula. Mixing. Itu produksi kopi saset saya, mixing. Oh, jadi ini yang udah di blending ya jadi satu ya dengan gula ya? Yes, betul. Tapi kopinya udah dipilih atau masih? Sudah dipilih. Sudah dipilih ya? Sudah dipilih. Nah, ini proses apa Mas? Proses cuppingnya, proses mencicipi cita rasa kopi. Itu apa yang dicari di situ? Yang ditarik adalah buihnya atau kremanya. Jadi kalau tukang cicip kopi, pencicip kopi itu buihnya itu dihilangkan. Karena buihnya itu mengganggu, bukan mengganggu rasanya tidak enak, bukan. Buihnya itu rasanya manis, jadi lidahnya tidak jujur nanti. Makanya dia buihnya itu dipinggir-pinggirin, dibuang-buangin sama dia. Disingkirkan. Oke. Itu tadi ada sebagian video klip ya, yang menjadi gambaran. Pak, bagi kita ini saya juga cari data ya, produksi kopi itu total nih antara Arabica dan Robusta itu di tahun 2021 ada 765.000 ton kopi. Sementara kita ekspor tuh ada 376.000 ton. Jadi setengahnya ada di dalam negeri sebenarnya. Ya. Jadi ada peluang ya, kalau mau menjadi eksportir terlalu jauh lah, karena itu rantainya itu ada apa ya, ada pengumpul dan sebagainya, itu ada perusahaan-perusahaan besar Bang eksportir ya. Ya. Dan agak susah bagi UKM untuk jadi eksportir. Ekspornya terlalu banyak. Ya, dan juga kan dia harus continue namanya ekspor. Kalau cuma sekali-sekali kirim bukan eksportir lah, pedagang namanya ya. Nah, sementara peluang di dalam negerinya ini cukup besar. Ya, peluangnya 376.000 ton ini cukup besar. Nah, kita lihat lagi. Nah, sementara konsumsi, ya, konsumsinya itu naik terus. Coba lihat. Konsumsi dalam negeri ya, naik terus. Dalam 5 tahun terakhir ini gila-gilaan nih kenaikannya. Konsumsi dalam negeri. Jadi, ini yang saya lihat peluang di sini. Peluang untuk kita bisnis kopi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di seluruh dunia itu kita mungkin kira-kira nomor 4 atau nomor 5 lah ya. Kalau negara konsumsi kopi terbesar dunia. Jadi baik ekspor maupun lokal potensinya besar, tapi ya kita bukanya mungkin oke lah ya dalam negeri aja ya. Ini kita bisa apa? Mau bermain di mana, hulu hilir.
Ya, kalau dilihat komposisinya itu Arabica paling banyak ya. Yes. Ya, kemudian baru Robusta. Jadi agak asam ya, Arabica itu agak asam, kemudian Robusta yang agak pahit ya. Dan kita nomor 4 lah di dunia. Tapi terlihat dari produksi ini berarti dalam negeri lebih banyak pakai Arabica dan tapi Robusta ini sekarang bukannya tidak ini ya, ada banyak juga orang-orang yang pintar ngeblending antara keduanya terus jadi peluangnya dari kopi dingin ya, es kopi dan sebagainya. Lihat dari produksinya ya, antara harga ya, harganya juga kayaknya sudah mulai bersaing ya antara Arabica dan Robusta, gapnya mungkin karena mulai banyak juga pemainnya ya, di hulu ya, yang tadi yang konsumsinya naik, jadi berarti supply di belakang, supply-nya juga banyak. Dan kelihatannya sebenarnya kalau yang Robusta cukup stabil ya, Arabica yang agak menurun ya. Ini barang sedikit mengenai kalau lihat ekspor konsumsi ya sama produksi ya. Kalau dilihat konsumsinya meningkat terus, produksinya hampir konstan. Berarti kan entah diisi oleh import bisa jadi atau memang keadaan yang tidak seimbang ya antara permintaan dan supply ya. Ini untuk petani sebenarnya cukup bagus peluangnya juga di hulu. Kita mau bermain di hulu juga cukup bagus, tapi bermain di hilir juga ini tadi karena ini meningkat terus konsumsinya. Kalau dilihat ya ini ya, sekarang ya yang jaringan kopi banyak sekali ya, hampir 4.500 kira-kira ya chain nih, outlet ya, berarti kan ini growth terus nih ya, apalagi mereka dapat pendanaan yang luar biasa yang buat mereka growth ya. Nah, masalahnya di UKM itu sebenarnya pemerintah juga sudah menggelontorkan kredit. Tahun lalu itu pendanaan sebenarnya dari pemerintah ada sekitar 4 triliun lebih dalam 1 tahun ya. Tapi sayangnya UKM itu cuma dapat 11% dari situ. Jadi sisanya yang dapat tetap aja cuma perusahaan besar ya. Kenapa ya? Sebenarnya bukan karena UKM-nya sendiri juga nggak siap, menurut saya tidak membuat dirinya siap untuk didanai. Jadi nanti kita bicarakan mengenai ini. Jadi kita bermain di bawah inilah, kalau UKM bermain di bawah ini. Pendanaannya juga sebenarnya tersedia, nanti kita bicarakan pendanaannya buat UKM. Jadi sekarang yang penting tadi bagaimana hubungan dari ini hubungan yang ini harus ada gitu. Iya. Nah ini nih harus terkait ya. Jadi aliran dari petani sampai ke pelanggan. Ya, tadi ada proses roasting dan sebagainya. Terus informasi kebutuhan pelanggan berapa, ini konsumsi ya. Dan baru ini pendanaannya uangnya. Ini masalah di UKM sebenarnya. Bicarakan lagi deh. Nah, lanjut dulu. Ini kok jadi jalan ini. Jadi jalan semua. Ya.
Halo, Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Wah, Mas Galunggung, selamat datang. Selamat malam. Di Asik nih ada gini nih. Dapat posisi, ilmu banyak. siap-siap Mas. Sip, Jadi, mantap. jadi kita lanjutkan ya. Ini jadi sebenarnya komposisinya tuh tadi Arabica 70% Robusta. Itu sama di luar negeri juga kelihatannya komposisinya begitu. Jadi inilah keadaan ya, harganya juga kelihatannya yang Robusta lebih stabil, sementara Arabica yang agak bergejolak dalam negeri tapi menurun. Nah, inilah produksi meningkat, hampir stabil, bukan meningkat ya, hampir stabil selama 17 tahun terakhir ini. Sementara ekspor juga naik turun, tapi yang hebat tuh konsumsi dalam negeri itu meningkat jauh tadi. Jadi kelihatan dari yang sini lebih ini ya, lebih ya ini ya, konsumsinya naiknya luar biasa nih. Dari 44.000 dari hampir 5.000 tonan dari ya. Nah, ini tadi saya bilang bahwa jaringan kopi 4.500-an outlet sekarang itu sayangnya UKM-nya tuh nggak terrecord, tapi mungkin dia bisa jadi lebih banyak. Cuma nggak terrecord. Nah, masalahnya adalah tadi saya bilang pendanaan. Nah, sekarang mungkin Bang Eko silakan mulai untuk detail masalah kopinya. Ya, terima kasih Mas Haryo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa join di sini. Seperti tadi Mas Haryo bilang bahwa konsumsi kopi kita naik. Produksi kopi kita juga naik, tapi di tahun 2021 ada kendala, produksi kopi menurun. Banyak sebab, salah satunya faktor La Nina, efek La Nina 2020. Tapi it's okay, itu nanti. Nah, mungkin saya mau bercerita dongeng sedikit tentang kopi, karena kalau saya mengedukasi orang, memberi pelajaran orang, memberitahu orang bahwa apapun kita harus tahu filosofinya, apapun kita harus tahu asal-muasalnya. Nah, karena kita harus mulainya dari awal itu harus benar. Kalau kita mulai dari awalnya benar, pasti endingnya insya Allah benar. Mungkin saya mulai kahwa, kafe, kopi atau kopi. Saya selalu berbicara dengan orang, mungkin Tuhan menciptakan kopi supaya kita semua berteman. Jadi tidak ada di kedai kopi itu orang berkelahi. Terus tidak ada orang di kedai kopi itu kontok-kontokan, tidak ada. Pasti semua sambil tertawa. Walaupun yang dibahas itu mau topik apapun juga, pasti mereka bahagia. Oke, saya lanjutin. Next, Mas. Sejarah kopi. Kopi itu pertama kali ditemukan di Ethiopia sekitar 3.000 tahun yang lalu atau 1.000 tahun sebelum Masehi. Kopi itu sendiri berasal dari bahasa Arab, mungkin langsung saya baca, yang artinya kekuatan. Jadi kahwa itu artinya kekuatan. Kalau kita sering dengar, misalnya pernah umroh, naik haji atau apa, kahwa itu berarti kekuatan, yaitulah kopi. Kemudian berubah menjadi kafe. Jadi pertama kali kopi ditemukan di Ethiopia. Mungkin yang sering berjalan-jalan ke luar negeri atau kemana itu pernah nemu coffee shop namanya Buba atau Kaldi atau kopi Kaldi atau kopi Buba. Itulah penemunya. Beliau adalah seorang peternak domba. Peternak domba, dia ada buah yang warnanya merah, dimakan oleh dombanya. Domba ini sehat semua, ceria, tidak lemes, tapi badannya liat. Nah, dia penasaran, dibawa diminum, coba diolah, sampai akhirnya dia nggak bisa. Akhirnya dengan perjalanan waktu, kopi berkembang. Sejarah kopi tidak lepas dari sejarah
berkembangnya agama Islam. Tidak lepas. Jadi pertama kopi dari Ethiopia pindah ke Jazirah Arab itu oleh orang yang sedang naik haji, orang Yaman. Orang Yaman dibawa ke Arab Saudi diminum. Dan kopi menjadi salah satu minuman wajibnya para hafiz Quran di Masjidil Haram atau di Masjidil Aqsa. Itu minuman wajib. Di samping dia menghafal Quran, dia disiain kopi supaya tadi kahwa, kuat. Jadi dia selalu konsentrasi, selalu semangat untuk selalu menghafal Al-Quran. Dan sampai akhirnya kopi dibawa oleh VOC, bukan bangsa Belanda ya, oleh VOC ke Indonesia. Berkembang. Mungkin pertanyaan satu bisa ditulis di kolom chat kalau ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, tapi jangan lihat Google ya. Kira-kira kopi pertama kali di Indonesia di mana sama Belanda ditaruh? Nah, nanti kalau bisa jawab, tapi jangan lihat Google, jangan. Tidak jujur. Setahu kita, kopi itu pertama kali tanam di Indonesia di mana? Jika ada yang tahu, tulis di kolom chat. Nanti saya lihat. Saya kirim kopi luwak dari Bandung, free. Yang tahu. Silahkan jawab di kolom chat. Nanti saya kirim kopinya. Mungkin ada yang bilang ada di Aceh, atau ada yang bilang di Papua, ada di mana, segala macam-macam. Silahkan, tapi lebih spesifik ya, jangan di Sumatera. Sumatera ada Sumatera Utara sampai Sumatera Selatan, banyak banget itu. Lebih spesifik. Jika tahu, nanti langsung saya kirim kopi luwak. Japri ke saya, alamatnya. Oke, next, Mas. Next. Nah, ini perkembangan kopi. Jadi saya langsung cepat aja. Pertama kali disuguhkan oleh Gala di Ethiopia, dibawa oleh bangsa Arab sebagai minuman energi. Terus Ibnu Sina menyelidiki sampai akhirnya kopi itu berakhir perkembangannya seperti halnya perkembangan Islam itu di Konstantinopel atau di Turki. Atau mungkin sekarang kita lihat Istanbul. Itu ada coffee shop yang terbesar, coffee shop yang peninggalan zaman dulu. Jadi begitu perang salib selesai, bangsa Eropa menjajah Afrika, Jazirah Arab, dia mengambil kopinya dikembangkan di Eropa. Eropa tidak ada kopi, saya jamin Eropa tidak ada kopi. Terus tahun Belanda mencoba meneliti kopi sampai akhirnya muncul kopi-kopi. Ada satu cerita menarik. Tentang kopi. Mungkin kita sering minum adanya nama cappuccino, cafe latte dan macam-macam. Kalau kita mungkin banyak sekali barista orang tidak tahu apa cappuccino. Cappuccino itu adalah nama pendeta atau nama pastor atau nama uskup. Satu level di bawahnya paus. Yang bernama Cappuccini. Beliau suka minum espresso yang dicampur susu menjadi cappuccino. Itu sejarahnya. Jadi perkembangan kopi-kopi itu, teknologi kopi itu adanya di Eropa. Mereka jago-jago semua untuk ngulik kopi. Kalau Indonesia, terus Amerika Latin, terus Afrika, proses yang ditentukan oleh mereka. Sampai akhirnya muncul kopi. Terus Amerika, nanti kita cerita tentang Americano. Americano itu kalau kita ngeliat di coffee shop, tulisannya Americano. Langsung semua, huruf besar semua, huruf kecil semua. Padahal menurut cerita atau guyonan, Americano itu dipisah tulisannya. Amerika spasi no. Jadi orang Itali meledek orang Amerika, minum espresso dikasih air. Jadi mereka selalu bilang Amerika no. Jadi bukan Americano, Amerika no. Oke, langsung lagi kita lebih cepat lagi, roasted bean. Arabica. Jadi ada 4 jenis kopi: Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. Kita sering hanya tahu tentang Arabica, Robusta. Padahal masih ada lagi varian yang namanya Liberica dan Excelsa. Nah, seperti mas-mas, mbak-mbak semua lihat di situ, itu ciri khasnya Arabica. Nah, Arabica itu lebih lonjong, garis tengahnya belok-belok. Kalau Robusta lebih lurus, garis tengahnya lebih bulat, garis tengah lurus. Kalau Liberica itu klonnya dari Arabica. Hampir seperti Arabica. Excelsa hampir seperti Excelsa. Kalau Excelsa mungkin kita pernah dengar
kopi nangka kopi nangka. Liberica dan excelsa bisa tumbuh di ketinggian dataran rendah. Di Jakarta mereka bisa tumbuh. Dataran rendah bisa. Oke, lanjut lagi. Ini Arabica. Arabica seperti tadi fisiknya. Rasanya, kalau kita ngomong rasa, ya, Arabica itu asam. Arabica asam ditanam di ketinggian minimal 600 meter sampai dengan 2000-an di atas permukaan laut. Tanaman ini tingginya kurang lebih hampir 3 meter. Dia harus di suhu rendah dan dingin. Nah, kalau Robusta itu ditanam di antara ketinggian 200 sampai dengan 600. Rasanya pahit. Sedikit lebih pahit. Oke, next, Mas. Oke, next, Mas. Nah, kopi Liberica. Kopi Liberica adalah kopi yang berasal dari Liberia. Nah, itu Belanda mendatangkan kopi Liberica pada akhir abad ke-18. Kopi di Indonesia terserang hama. Karena Belanda ketakutan, Belanda mendatangkan Liberica dan excelsa, mencoba ditanam. Nah, tapi ternyata kopinya itu tidak jadi rusak. Memang hanya faktor umur. Dari tahun 1600 sampai dengan sekarang, itu faktor usia aja. Jadi akhirnya menjadi normal. Tapi kopi Liberica dan excelsa itu jarang diminati oleh petani di Indonesia. Selain kopi ini tingginya hampir 9 meter, terus karakteristiknya dia mudah terserang hama, jumlah panennya tidak terlalu banyak. Jadi mereka petani Indonesia jarang untuk menanam kopi Liberica dan excelsa ini. Tapi mereka pohon kopi ini itu bisa tumbuh di dataran rendah. Termasuk salah satu program presiden atau pemerintah adalah menanam kopi di lahan gambut, ya kopi Liberica dan excelsa. Kopi Liberica dan excelsa ada di Indonesia sangat banyak, terutama di Sumatera bagian barat dan di Jawa Timur, daerah Wonosalam, daerah Jawa Timur, Nganjuk, Jombang, itu banyak. Itu banyak kopi Liberica dan excelsa. Sumatera Barat itu banyak. Dan kopi Liberica excelsa kebanyakan tidak terlalu disukai oleh orang Eropa, mereka hanya lebih kopi Liberica dan excelsa disukai oleh orang Melayu. Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, itu lebih suka dengan kopi Liberica dan excelsa. Tapi kalau orang Eropa, orang Amerika, orang Afrika tidak terlalu suka dengan kopi Liberica dan excelsa. Makanya jumlah kuantitinya atau jumlah penjualnya tidak terlalu banyak. Selain dari petaninya juga enggan untuk menanam itu, nilai jualnya juga rendah. Nilai jualnya di end user juga rendah. Kopi excelsa seperti itu. Nah, ini manfaat kopi. Langsung, manfaat kopi. Kopi, dari beberapa literatur yang saya dapat ya, dapat mengurangi resiko diabetes tipe 2. Mungkin nanti bisa di-share diabetes tipe 2. Kalau tidak salah, saya pernah nanya itu, antara insulin, tubuh bisa produksi insulin tapi tidak memengker dengan darah. Terapinya dengan kopi. Mencegah penyakit Alzheimer, pikun, liver, Parkinson, dan macam-macam, atau stroke. Kita sering lihat nenek moyang kita, buyut-buyut kita, kakek-kakek kita, jarang pikun. Sampai tua masih selalu ingat. Salah satunya kopi. Dan kopi yang seperti di slide disebutin, bahwa mencegah kematian akibat kanker prostat. Konsumsi kafein itu bersifat normal, membuat stimulan, atau mungkin bahasa mudahnya bisa saya bilang doping. Jadi kalau kopi itu membuat adrenalin kita semakin meningkat, kita semakin konsen. Kalau kita minum teh, kita semakin rileks. Dua hal yang berbeda. Dan kopi adalah salah satu minuman wajib para pemain sepak bola di Inggris Premier League, di Liga Inggris. Liga Inggris itu pemain bolanya minum dua sloki double espresso sebelum bertanding untuk memompa jantungnya. Jadi mereka hanya pemanasannya hanya perenggangan otot supaya tidak cedera otot. Itu minuman wajib. Dan tapi selain minum wajib itu ada berapa pernah kopi dilarang di Olimpiade karena si sponsor utamanya bir.
Oke, langsung saya lanjutin. Ini bahasa biologi, bahasa teknik pertanian tentang kopi, kandungan kopi. Secangkir kopi kadar kafeinnya 85 mg, secangkir teh 35. Minuman berkarbonasi, minuman berkarbonasi sekian. Nah, jenis kopi sekarang. Jenis kopi instan atau mungkin yang sering kita lihat kopi sobek atau kopi kapal api atau Indo-Coffee dan lain macam-macam itu sekitar 5%. Kopi mocha 1%, kopi robusta 1,4%, kopi arabica 1,1%. Yang membuat asam lambung meningkat adalah kadar kafein atau mungkin bawaan badan memang, tapi kadar kafein yang membuat asam lambung itu meningkat. Jadi kalau ada orang bilang, oh kalau kopi asam itu saya nggak kuat, perut saya sering asam lambung saya sering naik. Kalau secara teori itu tidak benar, karena yang membuat kadar kopi arabica rasanya asam itu kadar kafeinnya rendah. Kalau orang minum kopi instan, kafeinnya tinggi, tapi bukan berarti kita tidak boleh minum kopi instan, tidak juga. Karena kita harus berterima kasih sama kapal api dan kawan-kawannya, gara-gara mereka kopi ini menjadi booming. Petani akhirnya bisa hidup, semua bisa bergerak. Salah satu triggernya adalah kopi kapal api dan kawan-kawannya. Mereka adalah pelopor kopi, boomingnya kopi di Indonesia. Sampai sekarang banyak banget. Itu gara-gara mereka. Pertumbuhan kopi. Kopi bisa ditanam di lahan di hutan, itu pada saat dia mempunyai tinggi kurang lebih 30 cm dan daun di atas 6 helai. Daun di atas 6 helai itu berarti kopi dari pembibitan sudah siap tanam di hutan. Dan dia hanya butuh matahari kurang dari antara 10% sampai 50%. Jadi tidak bisa di tanah lapang. Jadi hanya harus ada pohon menaung. Makanya banyak sekarang petani kopi itu menanam kopi di lahan-lahan perhutani. Selain memanfaatkan ruang kosong di lahan perhutani, petani kopi ini ikut menjaga pohon-pohon dari perhutani. Jadi dia tebang karena mereka butuh pohon itu untuk menaungi kopi. Tahun pertama, kopi tumbuh. Tahun kedua, sudah mulai keluar bunga dan sudah mulai berbuah buahnya. Itu kalau biasa petani bilang, dia lagi belajar panen, lagi belajar untuk tumbuh. Tahun ketiga, sudah mulai banyak. Tahun keempat, kopi sudah siap diproduksi. Dan rasanya sudah baik, rasanya sudah sesuai dengan harapan tahun keempat. Jadi tidak terlalu lama untuk menanam pohon kopi. Kalau pohon yang lainnya bisa 6 tahun, 8 tahun baru berbuah. Kalau pohon kopi cukup 4 tahun, 2 tahun pertama dia sudah bisa berbuah. Tahun ketiga, tahun keempat dia maksimal. Dan seterusnya. Oke, next Mas Aryo. Proses pasca panen. Mungkin sering orang lihat itu, saya minum kopi. Kopinya Arabica Robusta. Padahal nanti lebih detail lagi, tapi nanti detail mungkin kita bisa japri. Ada yang standar berlaku. Sekarang orang tahu itu full wash, semi wash, natural honey wine. Mungkin saya ceritakan sedikit aja. Full wash dari buah kopi dikupas, dicuci bersih, dijemur, dikupas lagi, di roasting, itu full wash. Kalau semi wash sama. Dikupas, cuci bersih, dijemur setengah kering, kupas, baru roasting. Natural, buah kopi dijemur. Sampai kering, 12% sampai 15% kupas. Honey, buah kopi, dikupas sampai keluar cangkangnya, tidak perlu dicuci, jemur, kupas lagi. Jadi, terus kalau wine itu proses fermentasi. Petani atau yang beredar di pasaran sekarang, yang paling banyak adalah full wash. Paling banyak. Karena hanya butuh waktu kurang lebih 15 hari, kopi itu sudah siap dinikmatin. Semi wash sama. Natural lebih lama. Honey lebih lama. Honey bisa sampai 20-30 hari. Natural bisa sekitar 30 hari lebih. Wine yang cukup lama. Wine itu dari biji kopi sampai siap dinikmatin, saya membutuhkan waktu 50 hari sampai 60 hari. Nah, di situ yang paling murah, yang paling rendah harganya, bukan paling murah, paling rendah full wash, paling mahal wine. Bukan karena apa-apanya, tapi karena proses waktunya yang cukup lama. Oke, next Mas Aryo. Nah ini mata rantai kopi. Jadi
perlu perjalanan panjang untuk menikmati secangkir kopi. Yang pertama perawatan. Jadi kopi itu setiap saat dirawat oleh petani. Makanya petani sangat senang ada petani kopi. Selain pohonnya dijaga, dia merawat hutannya. Paling tidak boleh ada gulma. Mungkin kalau orang-orang pertanian tahu gulma, misalnya rumput dan macam-macam. Terus diberi pupuk. Dan Indonesia sudah mulai sadar petani-petaninya menggunakan pupuk organik. Selain harganya murah, mudah didapat, dan hasilnya maksimal. Dan itu diakuin secara internasional, walaupun kita masih terus mengedukasi petani untuk selalu menggunakan pupuk alami, pupuk organik. Yang kedua, petik merah. Petik merah adalah yang dipetik yang merah-merah. Nah, itu sedikit sulit di lapangan untuk kita mengedukasi petani untuk petik merah. Karena kita tidak menafikan dia butuh uang. Dia butuh uang untuk ditimbang untuk jadi uang. Nah, tapi sekarang kelompok tani sudah mulai, atau petani-petani sudah mulai pandai. Jadi kalau kamu petik hijau, itu harganya sekian. Kalau petik merah, harganya sekian. Jadi akhirnya petani mulai beralih. Saya petik merah, harganya beda. Pasca panen. Nah, pasca panen ini sangat menentukan. Waktu proses penjemuran, terus matahari, berapa senti di atas tanah, dan macam-macam, itu memegang peranan 60%. Pasca panen tadi, pasca panen ada full wash, ada semi wash, ada honey, ada natural, ada wine. Terus yang ketiga, proses roasting. Nah, proses roasting menentukan karakter kopi. Proses sangrai, atau kalau orang zaman dulu, orang goreng kopi. Kalau nenek moyang saya, goreng kopi itu sangat jago. Dia tidak ada alat ukur, dia hanya mengandalkan indera penciuman, indera visual, dan indera pendengaran. Kopi sudah matang, kopi sudah siap. Tidak ada alat ukur sama sekali. Tapi beliau-beliau tersebut sangat akurat untuk mensangrai kopi. 60, 30, 10. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka satu kesatuan untuk menjadikan kopi itu siap disajikan. Siap disajikan. Nah, ini supply chain kopi. Seperti yang Mas Haryo bilang, kelas UKM itu dihilir dulu. Saya waktu awal berdagang kopi itu dihilir. Sekitar 7 tahun yang lalu. 6-7 tahun yang lalu saya dihilir. Pelan-pelan saya berangkat menuju roasting. Pelan-pelan saya berangkat menuju pasca panen. Pelan-pelan saya berangkat menuju hutan. Itu prosesnya 7 tahun. Dan belum selesai. Oke, next Mas Haryo. Proses manual. Proses manual adalah satu proses di mana tidak membutuhkan biaya besar, lebih mudah digunakan. Proses dengan mesin. Nah, manual. Manual, orang Indonesia, rata-rata petani-petani yang ada di Indonesia yang sering saya datangi, terutama di Jawa Barat ya, karena saya ada di posisi ada di Jawa Barat sekarang, itu mereka selalu menggunakan jemur di atas tanah, atau jemur di atas para-para, tapi semua dengan alas. Tidak butuh biaya, lebih mudah digunakan. Kalau dengan peralatan atau mesin, biayanya sangat gede. Dia ada blower, ada pengukur suhu, ada plastik UV, dan macam-macam. Pasti semua ada perbedaannya. Kalau manual tidak butuh biaya, tapi hasilnya memang kita harus benar-benar kontrol. Kalau dengan peralatan, hasilnya maksimal, tapi kita butuh effort yang banyak. Itu petani-petani di Indonesia sudah mulai secara perlahan-lahan mengarah ke sana. Oke, next, Mas Haryo. Hulu, seperti tadi Mas Haryo bilang, ada petani, ada pemroses, ada kelompok tani. Di tengah ada pengepul, pedagang besar, koperasi. Di hilir ada roastery, ada toko kopi, ada warkop atau coffee shop. Nah, mana yang mau kita ambil? Seperti saran saya atau saran Mas Haryo. Effortnya kita ada di hilir. Effortnya tidak terlalu besar, ilmunya tidak terlalu sulit, terus biayanya juga tidak terlalu besar, bisa dilakukan di rumah, dan macam-macam. Nah, di sini lebih murah biayanya. Kalau ada di pengepul, butuh biaya sangat besar, apalagi sampai ada di hutan, di petani atau di pemroses, sangat lebih besar. Saya sudah pengalaman dari hulu sampai hilir, pernah saya jalankan semua.
effortnya memang setengah mati. Tidak bisa kita buat sampingan. Jadi memang kita harus ada di situ. Harus fokus. Kalau kita di hilir, kita bisa bekerja. Misalnya bekerja di bank, atau di perusahaan asuransi, atau di perusahaan F&B, dan macam-macam. Tapi kita punya bisnis sampingan. Itu di hilir. Tapi kalau ada di tengah, kita butuh capital yang gede. Sangat besar. Sangat besar. Tapi berkaitan di hulu, kita butuh effort yang lebih besar lagi. Benar-benar harus fokus. Karena tidak bisa disambi. Tidak bisa disambi. Pemrosesan dan macam-macam tidak bisa disambi. Ya sudah, itu dijalankan. Oke, next Mas Aryo. Menikmati kopi tanpa pemanis. Ini yang paling penting kalau saya. Setelah sejarah tahu, kita bilang, wah kopi ini rasanya nangka, rasanya jeruk, rasanya sweet. Tapi ada yang bilang, saya pernah punya pelanggan, dia dengerin saya ngomong waktu kita diskusi sama Q grader atau tukang cicip, tukang cupping, dia dengerin, terus dia ikut, saya pesen dong. Coba sama dia. Apanya rasa jeruk? Pahit-pahit juga. Nah, memang kita kita belum terlatih sebetulnya. Kopi itu pahit pasti. Tidak ada pernah bilang kopi itu manis. Nah, tapi yang manis janji, nanti ada quote-nya. Nah, yang dinikmati dari secangkir kopi, saya pernah mengajar, atau bukan mengajar ya, saya sharing pengetahuan saya di pesantren di Parung Bogor. Objektif saya waktu itu sangat mudah, hanya coba kamu bisa minum kopi, bikin kopi sendiri minimal buat diri sendiri atau buat orang tua yang enak. Nyicipinnya gimana? Sebenarnya mudah. Kalau secara sederhana yang dinikmati secangkir kopi adalah body. Body itu kekentalan. Jadi kalau kekentalan, kalau kita minum kopi, rasa pahit yang tertinggal di dalam rongga mulut. Rasa pahit. Itu body. Jadi ada orang bilang, diminum, langsung hilang pahitnya. Itu berarti bodinya light. Atau sedang aja. Berarti bodinya medium. Atau sangat berasa. Sampai berapa lama sangat berasa. Itu berarti bodinya bold, kalau orang bilang. Flavor. Nah, flavor ini yang sangat lumayan sulit. Karena lidahnya harus benar-benar terlatih. Biasanya kopi itu banyak. Rasa fruity, rasa earthy, atau rasa tanah, terus rasa smoky, rasa asap, terus rasa jeruk, lemon, dan macam-macam. Itu flavor. Flavor itu biasanya lidah kita bisa nikmatin dengan catatan satu, tidak merokok pada saat minum kopi. Ya, jadi kalau ada stigma kalau minum kopi nggak ngutut, nggak enak, itu sebetulnya salah, tidak benar. Karena apa? Lidah tertutup kafein. Butuh waktu 1 jam untuk menetralkan lidah. Jadi kalau orang ngopi ngudut itu, berarti ya memang enak aja. Tapi rasa kopi sudah pasti tidak berasa. Untuk flavor. Karena lidah kita tertutup nikotin, butuh waktu 1 jam. Atau tidak makan pedas selama 3 hari. Karena lidah kita baal. Kita tidak akan pernah bisa menikmatin kopi. Nah, kalau itu semua lidah kita normal, kita bisa mulai sedikit-sedikit membayangkan, oh flavornya seperti ini. Acidity itu adalah tingkat keasaman. Kopi asam, kalau Arabica udah pasti asam banget. Asam banget. Nah, asam banget nanti itu udah pasti asam. Nanti banget atau tidak itu ditentukan dari proses pasca panen. Ditentukan dari proses roastery. Ditentukan lagi dari proses brewing. Itu nanti masih banyak lagi. Dan salah satu yang paling dominan adalah ditentukan dari jenis tanah, tinggi permukaan, varietas kopi, faktor manusia yang di situ, misalnya dia pakai pupuk organik atau non organik, metode pemrosesan lama, penyimpanan, iklim makro atau iklim mikronya ada di sana, terus pohon-pohon pendamping. Kalau di Bali sering kita selalu bilang, hampir semua orang setuju bahwa kopi Bali rasanya jeruk. Hampir semua orang setuju. Karena memang di daerah di Pulau Bali banyak sekali tanaman jeruk yang berdampingan dengan pohon kopi. Jadi faktor-faktor itu yang salah satu memengaruhi pertumbuhan kopi, pohon kopi. Nah, ini metode brewing.
Metode-metode ini kita bisa miliki di rumah tanpa harus mahal. Yang pertama, kita harus punya timbangan digital. Karena kopi itu harus diukur. Berapa gram, berapa mili. Terus ada lagi grinder. Nah, kenapa saya selalu menyarankan ada grinder? Karena begitu kopi ini sudah digiling, base before-nya bukan expired date ya. Kalau expired date, tidak ada expired date. Karena saya pernah minum kopi yang umurnya 3 tahun, saya simpan, saya lupa, saya nikmatin, masih oke-oke aja. Base before-nya itu begitu kopi itu digiling, terus dia buka tutup, itu kurang lebih hanya 1-2 bulan. Base before, bukan expired date. Tapi kalau masih dalam biji, buka tutup, dia bisa sekitar 3 bulan. Hanya selalu ada orang kalau beli kopi, jangan banyak-banyak, sesuai kebutuhan. Habis beli. Dan punya manual grinder sendiri. Kalau nggak ada manual grinder, sekarang grinder tidak terlalu mahal. Kalau yang manual yang seperti ada di gambar itu sekitar 200-an, atau yang listrik sekitar 400-an. Metode brewing ada, kalau di sini ada pour over. Kalau misalnya kita di kafe-kafe ada coffee shop, V60. Pour over, jadi metodenya pour over, alatnya ada V60, ada flat bottom drip, ada cemek, ada French press. Hampir sama seperti kopi tubruk. Tapi rasanya beda dengan kopi tubruk. Vietnam drip itu mungkin kita pernah dengar kasus beberapa tahun yang lalu, kopi cyanida, kopi Jessica, ya ini Vietnam drip. Seperti itu. Jadi memang dia hampir seperti espresso, dia membutuhkan gravitasi, di bawahnya ada susu kental manis. Sebelahnya ada mocha pot. Mocha pot adalah alat untuk membuat espresso secara manual. Nah, mocha pot itu pertama kali yang menemukan adalah orang Itali. Mungkin kita pernah beli mocha pot atau di toko coffee shop ada mocha pot mereknya Biatelli. Itulah penemu mocha pot pertama kali. Dia sering minum espresso tapi untuk traveling. Ini salah satu minuman pendaki gunung atau orang traveler untuk minum kopi espresso. Pakai alatnya mocha pot. Nah, sebelahnya ada rockpresso. Nah, kalau rockpresso sama seperti mocha pot, cuman dia tidak butuh api. Dia hanya butuh air panas, press, jadi espresso, rockpresso. Sebelahnya ada sipon. Sipon itu mungkin kita sering lihat teknologi sublimasi. Jadi kopi ada di atas, air di bawah, dipanasin, air naik, bercampur dengan kopi, ditunggu beberapa saat, begitu habis, api tutup, kopinya turun lagi. Teknologinya yang bikin orang Jepang. Sipon. Oke, next Mas Aryo. Ini yang seperti tadi saya bilang, yang di atas itu adalah waktu pada saat saya sharing menikmati kopi hitam tanpa manis di pesantren. Yang di bawah saya sama kelompok tani di Ciwidey. Saya di Ciwidey sudah berapa kelompok tani, saya coba bantu sharing ke mereka, termasuk putra-putrinya para petani itu untuk melanjutkan passion orang tuanya tentang kopi. Itu sudah sering saya lakukan di Garut, sudah pernah, di Ciwidey sudah pernah, di Parung sudah pernah. Yang belum pernah, itu saya di LP Anak, karena keburu COVID. LP Anak di Tangerang, itu keburu COVID. Jadwal sudah siap, semua sudah siap, keburu COVID akhirnya bubar. Nah, itu yang salah satu cita-cita saya untuk mengajar di LP Anak. Nah, yang sebelahnya itu, yang tengah itu proses natural, jadi buah dijemur. Nah, sebelahnya itu ada lagi, nanti tulisan saya nggak kebaca, itu proses sudah kering. Nah, ini natural semua. Nanti sekarang sudah mulai berkembang, tren 2022 adalah kopi eksotis, kopi yang aneh. Orang sudah biasa minum full wash, honey wine, natural, itu sudah biasa. Nah, mereka sekarang mencoba menikmati kopi anaerob. Kopi anaerob saya sudah mencoba ngobrol dengan beberapa teman-teman yang pernah mencicipi kopi aneh-aneh, terutama orang Brazil, dia sekarang menambangkan kopi anaerob. Saya kembangin lagi kopi anaerob, mulai dari anaerob banana, sedang proses jemur, anaerob orange, sedang proses jemur, dan semi carbonic maceration, sudah pernah saya lakukan. Itu kopi-kopi eksotis yang mungkin menjadi tren 2002. Kopi carbonic maceration
sudah dikembangkan oleh petani di Ijen Raung, di Bondowoso. Kalau semi carbonic maceration, setahu saya, baru saya yang mengembangkan. Karena tidak butuh effort yang besar dan biaya yang besar. Nanti boleh dicobain kapan-kapan kalau main ke Bandung, saya cicipin kopi semi carbonic maceration saya. Termasuk kopi banananya, kopi orange-nya, terus kopi anaerobnya. Termasuk proses peragian anaerob saya campur dengan yeast fermentan ragi yang untuk bikin kue. Oh, rasanya eksotis. Oke, next Mas Aryo. Nah, ini ISMI. Seperti Mas Aryo bilang, UKM. Ada UKM. Di sini ada kopi ready to drink. Siap seduh. Bisa di-brand dengan brand kita semua. Terus yang tengah itu salah satu penikmat kopi, Mas Galunggung. Nah, sebelahnya ada Coffee Black Milk. Coffee Black Milk ini saya membuat hampir 4 tahun. Coba risetnya hampir 4 tahun. Ketemu harga, tidak ketemu rasa. Ketemu rasa, tidak ketemu harga. Akhirnya ketemu harga, ketemu rasa, tidak ketemu supplier. Tidak ketemu pemasoknya. Pemasoknya tidak bisa menjamin. Saya butuh waktu 4 tahun untuk menikmati. Alhamdulillah, insya Allah tahun 2022 ini kita akan launching kopi saset. 100% kopi murni dari Java Preanger ditambah gula dan gula kelapa. Alhamdulillah, uji lab sudah ada. Saya tinggal nunggu nomor PRT keluar, saya launching. Dan sebelahnya ada kopi-kopi yang siap seduh, Mas Aryo. Jadi peluangnya sangat banyak. Seperti Mas Aryo bilang, kita dihilir dulu. Tidak butuh effort besar, tidak butuh biaya besar, kita masih bisa melakukan sambil kita melakukan kegiatan utama. Tapi kita persiapkan semua dari awal. Oke, next Mas Aryo. Nah, ini saya ada di Car Free Day-nya Buah Batu. Sekarang kalau saya dari rumah ke toko kopi saya selalu menggunakan sepeda. Belajar sehat. Dan yang paling penting, kopi saya nggak pakai korupsi. Jadi aman. Jun by Coffee, karena saya memang hobi sepeda, tapi tidak hobi sepedaan. Jun adalah nama mantan pacar saya, yang sekarang menjadi istri saya. Namanya Kun. Alhamdulillah, terima kasih pada istri saya, menginspirasi istri saya untuk sedikit berbuat baik kepada orang lain, dan sedikit membuat orang lain bisa tersenyum. Terima kasih buat istri saya. Oke, Mas Aryo. Next. Ya, ini yang seperti saya bilang, Black Mix 100% Arabica Java Premium ditambahkan gula kelapa kualitas ekspor. Gula kelapanya sudah diekspor ke Amerika. Nanti kalau di Amazon, kalau nggak salah di Amazon, saya lupa, di Amazon atau eBay, coba cari gula kelapa coconut sugar yang mereknya Jans. Jakarta Alpha November Sierra, Jans. Itu gula apa bikinan orang Bandung, produksinya di Banjarnegara, diekspor ke Amerika. Saya menggunakan gula kelapa itu. Oke, next Mas Aryo. Welcome reseller. Jika ada yang berminat, ini hanya contoh aja ya. Kalau saya pakai contoh yang lainnya susah, nanti akhirnya alhamdulillah beberapa rekan-rekan di Bandung, Viking, mencoba bilang ke saya, Mas bikinin kopi. Biar saya bisa jual, kasnya ada yang untung buat yang jual, ada kas buat Viking. Saya coba bikinkan mereka, alhamdulillah sudah di-accept oleh mereka. Dan ini bisa di-brand dengan brand Anda sendiri. Sesimpel itu. Atau mungkin customize, atau mungkin ada perusahaan besar sering menunjukkan kopi, tapi kopinya pakai cangkir. Ya, kopinya pakai logo aja perusahaan. Pakai logo perusahaan, mau minum kopi apa? Siapin, dah kopi asli dengan logo perusahaan. Atau mungkin buat oleh-oleh, buah tangan, jika ada tamu berkunjung kantor kita, nih saya oleh-olehin kopi. It's okay. Oke, next Mas Aryo. Kalau menghubungi saya di IG, Jun by Coffee. Atau di WA 081249490001. Email bycoffee.jun@gmail.com. Feel free, saya bisa dihubungin kapan saja.
kalau saya sempat langsung saya balas. Peluang bisnis, ya seperti di Mas Aryo, mungkin nanti Mas Aryo bisa jelasin lebih detail, tapi yang jelas, saya feel free untuk diskusi. Sampai Ya, diskusi baik. nanti mungkin. Nah, sebelum kita buka untuk diskusi, saya sedikit ada mau share. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mas Bambang Eko ini bisa juga jadi bisnis buat kita semua. Ya, karena sebenarnya kan tinggal diperbanyak di hilirnya. Cuman kan masalahnya kan solusi pendanaannya bagaimana. Nah, ini mungkin nanti kita ketemu di darat, Mas Bambang Eko, kita ngomongin, karena seperti saya bilang, UKM di Indonesia ini lagi apa ya, jadi darlingnya pemerintahan sekarang. Bayangkan tahun lalu 1.004 triliun untuk pendanaan UKM. Ya, tapi yang dapat sekitar 11% UKM beneran. Sisanya yang 80 lebih itu mungkin UKM konglomerat juga sebenarnya. Jadi, tapi saya tidak bisa salahkan karena tidak semua UKM siap untuk didanai. Nah, ini saya coba pengen diskusi nanti dengan Mas Bambang Eko. Saya punya pengalaman, network, dan sebagainya tuh bagaimana sih mendanai. Jadi, tapi harus pasti jumlahnya ini siapa, makanya teman-teman ada yang berminat menjadi atau perpanjangan dari outlet kecil-kecil, mungkin bisa dimulai dari depan rumah atau dari ruko kecil, atau ya nanti kita hitung balik. Jadi konsep saya tidak terlepas karena saya orang supply chain. Pertama kita hitung dulu di hilirnya siapa yang mau ikut, ya. Siapa yang mau ikut, baru kita hitung mundur berapa banyak diperlukan kopinya, menuannya apa aja, ya kan? Kemudian biayanya apa aja, modalnya apa, modal kerjanya apa, baru kita bikin bisnis plan-nya, ya. Kemudian baru kita cari pendanaannya. Nah, itu nanti nanti kita langkah next-nya. Jadi ide saya kira-kira begitu, Mas Bambang Eko. Ini kalau ngelihat Anda punya ini bisa kalau Anda bisa misalnya start mungkin 20 cabang dulu gitu ya, teman-teman ada 20 atau 10 yang berminat ini sih. Nanti kan harus diajarin juga menu-menunya itu apa aja, untuk brew-nya tadi itu ya, apa yang dibutuhkan, mau yang siphon atau mau pakai tadi ya, mau pakai French press atau apa yang nanti kan juga harus sedikit di riset bahwa mana sih yang diminatin orang, apakah tidak tertutup seduh biasa ya, seduh lokal itu juga banyak juga yang suka ya, yang istilahnya kopi tubruk itu ya tubruk dan sebagainya. Nanti mungkin masalah aliran bahan bakunya bisa kita cek lagi ya, seperti Mas Bambang Eko bilang bahwa tidak semua juga, kadang-kadang malah pemasoknya nggak siap kan gitu, kita ketemu gitu, nanti set pricingnya berapa kan gitu. Nanti bisa dibikin bisnis case-nya lah, dibikin terus kita baru hitung pendanaannya, terus bagaimana cara pendanaan, karena saya juga lihat banyak sekali sih ada ventura-ventura yang nawarin ke saya untuk mendanai UKM, banyak datang ke saya, maksudnya ventura mau apakah ada kopi-kopi UKM mau didanai. Bahkan juga saya juga baru mempelajari mengenai bank syariah ya, itu dahsyat sekali sebenarnya, pendanaannya dahsyat sekali karena tidak terlalu memerlukan kolateral seperti bank yang kapital yang lain ya, yang bank yang biasa ya, dan dia punya banyak lah jenis menunya. Tapi apakah karena lagi dibenahi juga sama pemerintah sekarang menjadi BSI ya, nah itu nanti kita dan sekarang pemerintah juga berusaha memberdayakan bank syariah ya, karena kebetulan juga kita punya Wapres tuh ahli ekonomi syariah. Jadi ini sebenarnya peluang besar. Seperti saya bilang tahun lalu itu 1.004 triliun itu dana UKM. Tahun depan, tahun ini mau dinaikkan sekitar 10% lagi dari itu yang digelontorkan. Tapi sayangnya kalau sampai sendirinya itu nggak siap gitu. Pertama nggak siap dari segi layak untuk didanai, kedua nggak siap kalau dapat duit terus gimana caranya jaganya kan, karena kan juga
Kalau ada yang bentuknya pinjaman harus dikembalikan, ya, atau yang bentuknya adalah joint venture, ya dia ada bentuk saham. Dan bentuk formalnya UKM itu paling paling kecil apa sekarang itu kan ada PT, ada CV, ya. PT ya dengan paling kecil saja dengan modal terkecil sekarang udah sekitar 50 itu udah bisa sebenarnya. Tapi kan bisa dengan crowdfunding, kita misalnya sama-sama share semua ya, mau ikutan misalnya kita apa crowd kumpulin untuk sampai 50 juta untuk menjadi modal, itu kan hanya modal di atas apa nanti digunakan untuk beli beli barang modal gitu. Jadi nggak diem itu uangnya, itu juga nanti dikembali ke masing-masing juga, apa masing-masing yang mau berbisnisin gitu. Nanti tinggal dihitung mau bentuk apa minimum requirement untuk investasinya apa misalnya ya. Tadi ya seperti misalnya tadi yang untuk brewernya bagaimana, terus kopinya bagaimana, terus dihitung kembali kebutuhan per bulan kira-kira berapa, siap nggak di hulunya nih Mas Bambang Eko kan kita harus nyiapinnya. Jadi gimana supaya barang itu lancar, terus dananya masuk. Nah itu ya, terus requirement pendanaan itu apa nanti kita bahas di darat dulu deh sebelum nanti kita bisa bikin lagi sesi yang lebih detail ya. Nah sekarang Lebih detail, kita masuk betul. ya masuk ke tanya jawab ya. Kira-kira teman-teman ada yang mau nanya tadi dari presentasi semua, ada yang perlu diperjelas lagi, silakan. Mungkin saya share-nya jadi bisa kelihatan semua. Ya, yang mau nanya angkat tangan. Silakan. Saya ada satu pertanyaan dulu nih ke Mas Bambang Eko. Itu Yes. setelah tanaman kan 4 tahun ya, tanaman Yes. itu ya, dia berbuah itu berulangnya setiap berapa lama ya? Pohon kopi berbuah setiap 10 sampai 12 bulan, Mas. Jadi setahun sekali cuma panen ya? Setahun sekali, betul. Oke. Nah yang kedua, itu tadi petik hijau sama petik merah itu berapa lama jaraknya? Ya, jadi seperti halnya pohon-pohon buah seperti pada umumnya. Jadi antara hijau ke merah itu tergantung satu kualitas kondisi tanahnya sendiri, pupuknya. Tapi overall dari hijau sampai dia menjadi merah itu butuh waktu sekitar antara 10 harian, 10 sampai dengan 15 hari. Nah, tapi buat petani itu cukup lama kan, nunggu 15 hari untuk dia dapat duit. Gitu. Tapi saya sudah mulai dengan teman-teman kelompok tani sudah mulai mengedukasi mereka, petiklah yang merah. Karena dengan merah hargamu bisa berubah. Kalau kamu petik hijau, ya hargamu beda. Terus seperti itu. Tapi sebelum saya lanjutin, tadi yang ada pertanyaan yang saya diajukan gitu, kopi pertama kali di Indonesia di mana? Yang betul Mas Haryo sama Mas Ferdi. Alhamdulillah. Mas Galunggung. Mas Galunggung sama Mas Ferdi. Jawabannya di Pondok Kopi di Jakarta. Hebat. Jadi kopi pertama kali dibawa oleh VOC, bukan orang Belanda, oleh VOC ke Indonesia di Pondok Kopi. Di Pondok Kopi ditanam, tapi hasilnya tidak maksimal. Tumbuh tidak maksimal. Baru dipindah ke Jawa Barat. Jadi kopi tertua di Indonesia adanya di Jawa Barat. Yang sekarang saya pernah lihat itu kopi di Palintang. Itu kopi asli zamannya VOC. Lebarnya sudah mungkin sebadannya orang mungkin. Zaman VOC, tapi kopinya nggak enak. Itu kopinya nggak enak dan tidak dijual, jadi dibuat bibit aja. Buat bibit. Nah, setelah itu baru di Serambi Mekah di Aceh kopi masuk dari India. Oke. Gitu Mas Aryo. Itu apa? Masih ada pertanyaan lain tuh di itu. Masih ada pertanyaan lain lagi Ya, yang ditanyakan? yang di chat itu, coba itu dihabisin dulu yang di chat. Bentar. Karena ada yang luak tadi nanya tentang luak. Jadi proses kopi luwak. Nah, kopi luwak. Jadi kopi luwak itu adalah salah satu kopi yang atau gampangannya diproses oleh luwak. Diproses luwak. Jadi luwak seperti halnya binatang kelelawar. Kalau kelelawar kan makan buah-buahan, buah mangga, buah apa itu dimakan sama dia. Kalau luwak dia makan biji kopi. Dan luwak adalah sangat pemilih sekali. Jadi benar-benar makan biji kopi yang merah dan sudah masak.
dimakan, kulitnya dibuang, bijinya masuk ke dalam perut. Biji masuk ke dalam perut, sekitar waktu kurang lebih 24 jam, keluar lagi menjadi kotoran. Keluar menjadi kotoran, kopi itu sudah terfermentasi. Kalau lidah kita hebat, lidah kita bagus, sudah terbiasa mencicipi, kopi luwak rasanya sangat manis. Sangat-sangat manis. Jadi seperti halnya kita mencicipi kopi natural, tapi lebih manis. Itu kopi luwak. Tapi ada orang yang bilang animal abuse. Animal abuse kalau kita melihara luwak yang ditangkarkan. Nah, padahal kalau pengalaman saya pernah punya luwak, saya pelihara luwak. Jadi luwak itu tetap memilih kopi yang bagus. Jangankan kopi yang bagus, kena tangan orang aja nggak mau dimakan sama dia. Nah, jadi saya pengalaman sendiri bahwa luwak itu tetap milih, walaupun kita sajikan belum tentu dimakan. Saya pernah ngasih kopi 5 kilo, satu biji pun tidak ada yang dimakan sama dia. Satu biji pun tidak dimakan. Nah, sebetulnya luwak sendiri juga butuh lendir kopi itu. Lendir kopi itu untuk pencernaannya dia. Ada yang bilang lagi, lah kalau kopi itu kan kotoran, berarti najis, haram. Nah, padahal prosesnya tidak seperti itu. Jadi kopi luwak, kotorannya dibersihkan, bersih hingga bersih, dijemur, setelah dijemur masih ada kulit arinya. Kulit arinya dikupas, setelah dikupas, dijemur kembali, baru itu digoreng. Jadi yang sudah benar-benar bersih dari kotoran, dan sudah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa itu halal. Oke, ada kedua, ada yang nanya, kopi anaerob rasanya seperti apa? Kopi anaerob, nah, ini yang baru, orang baru. Yang pernah saya keliling kopi di Jawa Barat, terutama Bandung ya, hampir semua bikin anaerob. Anaerob itu adalah anaerob tanpa udara. Jadi proses fermentasinya itu, atau mungkin kasarnya saya bilang, haram dengan oksigen. Jadi benar-benar kedap. Jadi bakteri, termasuk kalau belajar kimia, zat-zat yang ada di dalam kopi termasuk rasa manis, itu berkembang tapi tidak terbuang, ditutup dengan udara, dimampatkan, sampai akhirnya manis itu kembali lagi ke kopinya. Jadi kalau mau nyicipi kopi anaerob, itu kopi natural tapi rasa honey. Nah, bingung lagi itu bingung lagi. Jadi hampir seperti kopi luwak, tapi kopi luwak sangat eksotis. Kopi luwak sangat eksotis. Sudah ada yang jual kah, Mas Eko? Ya, Mas Sudah Aryo. ada yang jual kah kopi anaerob itu di pasaran? Anaerob sudah banyak yang menjual di Indonesia, sudah banyak. Tapi yang eksotis, setahu saya, bukan saya sombong, enggak juga, saya bilang gitu. Karena saya belajar dari teman-teman yang ada di luar itu, kalau saya baca literatur, saya sekarang sedang mengembangkan anaerob banana yang sedang proses jemur. Mungkin insya Allah 2 minggu lagi sudah saya roasting banana dan orange. Jadi anaerob sweet banana, anaerob sweet orange, anaerob eksotis, itu saya campur sugar sama yeast, sama semi-carbonic maceration. Setahu saya, itu belum ada yang ngembangkan, kecuali semi-carbonic maceration-nya. Orang Ijen tahu. Kalau jadi boleh dikasih sampelnya ke teman-temannya. Boleh, siap. Feel free di Bandung, kita minum kopi sampai mabuk. Wah, bisa jalan-jalan ke sana. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Mudi, apa bedanya petik merah sama petik petik merah dan campuran merah hijau? Nah, bedanya petik belum merah sama petik merah. Nah, kalau petik merah sudah pasti buah. Kalau kita makan mangga yang sudah matang itu lebih manis. Tapi kalau petik hijau itu rasa manisnya masih hampir dibilang tidak ada. Tapi kadang-kadang kita susah untuk membedakan itu petik merah atau petik hijau. Susah sekali. Begitu sudah jadi biji kopi itu susah. Kita nggak bisa kelihatan. Atau jadi green bean itu susah juga. Ini mana petik merah, ini mana petik hijau, tidak bisa. Itu yang bisa membedakan pada saat roasting. Pada saat kita merosting dalam posisi light. Jadi roasting itu ada berapa tahapan? Light, medium, sama dark. Light to medium, medium to dark, terus dark. Kalau kita merostingnya dalam posisi light, bisa ketahuan kopi ini petik hijau. Karena pasti warnanya lebih muda daripada yang petik merah. Tapi kalau sudah di grinding, rasanya
ya kalau orang awam hampir tidak ketara. Tapi akhirnya yang terjadi pada waktu saya proses kopi hijau itu, pada saat proses sorting atau proses perambangan, itu banyak waste yang harus saya buang. Banyak sekali waste yang harus saya buang. Tidak Itu terpakai. light, medium, sama dark itu suhu, bedanya di suhu apa di waktu ya roastingnya? Light, medium, dark, bedanya dari suhu dan waktu. Oh, beda semua ya? Beda semua. Oh, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, adalah binatang selain luwak apa yang bisa dipakai untuk tadi bikin kopi itu dari Pak Ferdi? Binatang yang sering dipakai untuk fermentasi selain luwak, ada yang lagi orang bilang itu ini, bukan sifet luwak. Tupai. Tupai bisa ya? Tupai bisa. Oh, oke. Cuman tupai itu susah nyarinya, Mas. Kotoran luwak di hutan ya susah, apalagi tupai. Jadi itu beda tipis sama yang dimakan tikus. Beda tipis yang dimakan tikus. Ada kopi tupai. Itu saya pernah beli, tapi import. Dan harganya memang nggak masuk akal memang. Buat saya nggak masuk akal. Lebih mahal daripada kopi luwak. Karena itu benar-benar kopi itu, kalau luwak kan dimakan masuk ke dalam tubuhnya dia, keluar menjadi kotoran. Kalau tupai dia hanya dipilihin aja. Dipilihin kopi tupai. Ada itu. Kopi Ya. tupai. Pertanyaan berikutnya ini ada, bagaimana bikin kopi yang rasanya seperti di kafe? Nah, ini pertanyaan mahal ini. Ya, Jawaban mahal. Sebetulnya buat saya yang penting ini, semua orang bisa bikin kopi enak, semua orang bisa bikin cerita yang bagus, tapi tidak semua orang bisa menjual. Ini gambaran manis ya. Jadi kopi itu kalau untuk menjadi 1 kilo kopi siap minum, 1 kilo kopi siap minum, saya butuh carry antara 6 sampai 7 kilo untuk 1 kilo. 1 kilo. Kalau kita beli kopi di pasaran bebas yang full wash, rata-rata sekitar 200.000. Kita ngomong full wash saja, 1 kilo 200.000. 1 kilo 200.000 itu bisa untuk 80 porsi, kurang lebih. Atau mungkin lebih mudahnya membaginya 100 porsi. Jadi 200.000 dibagi 100 porsi. Mau yang jual Starbucks, mau siapa, kayak kopi kurang lebih harganya 200.000. Paling plus minus saja bedanya. 200.000 dibagi 100 porsi, berarti udah ketahuan PP-nya atau COGS-nya hanya Rp2.000. Wah, Rp2.000? Rp2.000, kopi aja ya, kita ngomong kopi. Iya. Kita ngomong kopi, belum nanti gelas dan macam-macam, belum. Kita hanya ngomong kopi aja. Iya. Mau Starbucks, mau siapapun, itu harga kopi cuma Rp2.000. Membedakan mahal atau tidaknya, itu tempatnya. Kalau di warung kopi nggak ada sandarannya, nggak ada AC-nya, nggak ada musiknya. Kalau di Starbucks atau di McDonald atau di KFC atau dimanapun, ada sandarannya, ada musiknya dingin, ada TV-nya. Yang jualan cantik-cantik, ganteng-ganteng, manis-manis, senyum-senyum. Nah, itu yang membedakan. Nah, tapi pertanyaan tadi, gimana caranya kita bisa bikin kopi yang enak di rumah? Sangat mudah. Satu hal yang mempengaruhi kopi itu adalah suhu air, yang kedua adalah proses perbandingan. Nah, kalau perbandingan itu selera, kalau saya bilang itu selera. Mau ada yang orang maunya kental, ada yang maunya itu selera. Jadi sangat mempengaruhi faktor pembuatan kopi enak itu adalah proses roasting. Makin pahit. Kalau penyimpanannya bagaimana, Pak? Kita lebih mending nyimpan dalam bin atau dalam bubuk? Kalau saran saya menyimpan dalam bentuk roast bean, yang bukan masih whole bean. Sudah dalam green size itu sudah. Before-nya sudah berkurang, bukan expire ya. Before. Gimana? Ulangi. Jadi rasa kopi dipengaruhi oleh lamanya. Jadi kalau kopi itu saya belum pernah nemu kopi expire ya. Karena saya pernah minum kopi yang saya lupa naruh, itu nggak saya buka-buka 3 tahun. Saya minum masih enak aja. Jadi tidak ada expire, walaupun tulisnya di situ ada expire-nya. Sudah expire, tapi saya iseng aja saya buka. Jadi kopi itu best before.
before. Rata-rata, makanya kalau kita selalu ngelihat kemasan kopi, itu tidak ada tulisannya expired. Hmm. Hanya ada tulisannya baik digunakan sebelum atau best before, baik Best digunakan before. before. Jadi penyimpanan yang baik adalah satu, harus kedap. Harus kedap. Terus jauh dari matahari, maksudnya tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan tidak boleh dimasukkan ke dalam chiller atau kulkas. Kalau dimasukkan dalam kulkas, nanti kopinya nutupnya nggak bagus, di situ ada ikan asin, ada ayam, ada sayuran, kopinya rasa ikan asin nanti. Karena sifat kopi adalah menyerap. Nah, jadi menyimpannya harus benar. Yang bagus memang menyimpannya di wadah kaca. Jar yang kaca. Jar yang kaca itu bagus dan kedap. Salah satu melihat wadah itu bagus atau tidak, itu wadah itu buka, tangan kita dimasukin. Kalau tangan kita berasa dingin, berarti jarnya bagus. Mau kaca kayak mau plastik kayak mau apa? Seng, stainless, oke. Nah, ini ada yang nanya lagi, yang dimaksud kopi Bourbon itu bagaimana? Apa itu? Kopi Bourbon itu jenis varietas. Ada Bourbon. Varietas itu banyak. Ada Tipika, ada Lini S795, ada Katura. Katura ada lagi, ada Yellow Katura, Red Katura. Bourbon ada Yellow Bourbon sama Red Bourbon. Itu varietas. Nah, ada lagi yang lebih lucu. Zaman Belanda. Ada Sigara Ruteng. Yang bikin orang Sumatera Utara. Varietas itu. Jadi, kawinan dari beberapa jenis kopi Arabica yang dikembangkan oleh mereka Sigara Ruteng. Karena ini di sana kena rentenir, Mas. Kena penghijauan, kena rentenir. Jadi bikin varietas baru yang hasilnya maksimal, buahnya banyak, zatnya bagus. Sigara Ruteng, kalau dalam bahasa mungkin ada orang Medan, segera bayar utang. Gitu. Jadi namanya kopi sigara. Kalau Bourbon itu varietas. Nah, ini ada pertanyaan lagi, yang punya rasa buah dan lain-lain itu kopi Arabica saja atau Robusta juga? Robusta mempunyai rasa fruity. Semua mempunyai rasa fruity. Arabica tapi yang kalau fruity itu sering tertutup rasanya oleh body. Makanya kalau penikmat kopi biasanya dia selalu mintanya light atau light to medium. Sampai medium. Menikmati kopi karena dia bisa menikmati itu. Kalau fruity itu kebanyakan semua kopi pasti punya rasa fruity. Tergantung seperti tadi yang saya bilang di depan, kearifan lokal dari petani di sana, pupuknya, terus tanaman yang ada di sekitarnya dan macam-macam. Tapi kopi yang paling hebat fruity-nya atau rasa buahnya adalah kopi Jawa Barat. Kopi Jawa Barat sudah pasti fruity. Sudah pasti rasanya buah. Jadi bisa Robusta bisa, Arabica bisa ya? Bisa. Dan yang lagi ini dari Pak Hidayat, apa bedanya rasa roasting light, medium, dan dark? Ya. Rasa roasting light, medium, atau dark. Nah, semakin dark, semakin kencang bodinya, Mas Aryo. Jadi semakin pahit lah kalau gampangnya kita bilangnya Hidayat, semakin pahit. Semakin light, semakin acidity-nya makin muncul. Itu sama dengan pegilingan. Semakin halus, semakin bodinya semakin muncul. Semakin pars atau semakin kasar, semakin rasanya makin muncul. Itu sama dengan suhu air. Semakin panas, semakin muncul pahitnya. Semakin suhunya berkurang, semakin muncul rasa flavor-flavornya. Nah, sekarang apa kopi kalau direbus giling halus, direbus air panas salah? Tidak. Kalau kita lihat kopi Sanger, kopi Tarik, itu kan perhatiin, kopinya pasti halus. Direbus sampai mendidih bergolak gitu. Tidak salah, karena dia tidak mencari acidity, dia tidak mencari flavor, dia hanya mencari body. Karena nanti body itu muncul pada saat ditarik dengan kaos kakinya itu, atau ditarik dengan gelasnya itu, atau ditambah susu pemanis. Ya, memang itu yang dicari sama dia, bodinya yang dicari. Bukan berarti salah. Oke. Mas Aryo. Ya, ini ada pertanyaan mengenai supply chain disruption. Ini mungkin agak di luar topik ya. Apakah bisa dapat ini ya, memang supply chain disruption itu gangguan di supply chain ya.
bisa dari hulu, ada bisa di hilir. Sekarang karena pandemik ini bisa terjadi dua-duanya, bisa di hilir, di restoran-restoran banyak tutup, bisa di hulu, di petani-petaninya juga, di pabrik-pabrik juga terjadi karena kadang-kadang pabrik harus tutup, ada yang kena COVID dan sebagainya. Jadi info terakhir sih ya yang lebih berbahaya lagi adalah buat eksportir. Sekarang supply chain disruption-nya itu karena banyak juga di negara-negara yang tutup pabriknya, jadi kontainer banyak ngendap, jadi orang sekarang rebutan kontainer kalau mau ekspor. Itu ya agak yang terjadi sekarang, dan efeknya diperkirakan masih 2-3 tahun lagi itu menjadi normal. Itu sedikit aja update-nya itu ya. Kembali ke topik. Pertanyaannya lagi itu tadi Pak Muhtar ya, mungkin kalau kurang ini nanti bisa Japri ya Pak, update untuk karena kita khusus kopi malam ini. Yang kedua dari Pak Didit ini, udah beli alat untuk espresso, tahu Pak belum digunakan. Nah, ini ada dari Pak Hafidi, masa kadaluarsa kopi susu dalam botol berapa hari? Masa kadaluarsa kopi susu dalam botol, atau mungkin kita bilangnya sekarang kopi susu kekinian. Kopi susu kekinian. Kopi itu seperti yang saya bilang, before. Selama kopi itu tidak dicampur macam-macam, ya, saya bikin, mungkin pernah dengar kopi cold brew. Cold brew ya. Cold brew. Cold brew itu diseduh dengan suhu ruang. Kopi diseduh dengan suhu ruang. Itu saya pernah coba sendiri. Saya bikinnya 3 hari dalam suhu ruang. Saya simpan di chiller itu sekitar 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Begitu saya minum, ya alhamdulillah. Mules aja enggak? Mules aja enggak? Mules aja, buang air enggak? Nah, sekarang kembali lagi ke kalau kopi susu gula aren atau kopi susu atau apapun lah, selama itu sudah dicampur dengan gula atau rumah susu, jika di suhu ruang, saya sudah pernah coba, umurnya hanya 20 jam. Suhu ruang, begitu dia masuk ke dalam chiller, begitu diproduksi masuk ke dalam chiller, itu umurnya sekitar 2-3 kali 24 jam. Kalau disimpan di suhu chiller, kalau di freezer ya beku, aman. Begitu dia keluar, ya balik lagi langsung ke suhu ruang. Freezer. Jadi saran saya, kalau kopi susu kekinian atau apa, ya langsung dihabisin, jangan pakai disimpan. Karena sudah bercampur dengan gula, sudah bercampur dengan susu, mungkin orang-orang yang pernah latar belakang biologi atau farmasi, itu pasti sudah tahu. Tapi kalau kopi sendiri, saya 8 bulan, lama itu kopi ya. Alhamdulillah, man. Saya, tapi nggak tahu buat yang lainnya. Tapi saya sudah pernah nyoba dengan beberapa teman-teman saya. Waktu itu ada 10 orang, saya bagiin, satu pun tidak ada yang mules perutnya. Ya, oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari Pak Ferdi. Setelah kopi di roasting di ruang penyimpanan terbaik, suhu berapa? Apakah suhu ruang yang tidak sesuai akan mempengaruhi rasa akhir dari kopi tersebut? Di kopi setelah di roasting, bagaimana penyimpanannya? Yang satu pasti tidak boleh ada udara masuk. Dan dia tidak boleh di tempat yang lembab. Seperti halnya kita nyimpan obat, hampir sama. Ditutup yang rapat, di suhu ruang, tempatnya tidak lembab, tidak terpapar matahari langsung, insya Allah pasti kopi itu aman. Dan yang lebih lucu lagi, mungkin kalau kita beli kopi, kali-kali nanya, kapan roastingnya? Kalau kita beli di coffee shop kopi yang gede. Kalau kita bilang, oh baru kemarin di roasting, ini nunggu 7 hari mas minumnya. Bukan tidak bagus, enggak. Kalau lidahnya bagus, pasti bilang kopi ini tidak enak. Karena rasa asap masih menempel. Jadi butuh 7 hari. Ya kalau sebetulnya sih, yang bagus 7 hari, 3 hari, 5 hari sudah bisa, tapi yang bagus 7 hari. Jadi kalau kita beli kopi, tanya kapan roastingnya? Oh baru kemarin, ya udah nggak apa-apa kita beli. Kita beli tapi nanti minumnya paling nggak 5-7 hari ke depan. Karena bukan apa-apa, nanti yang ada, wah beli di Mas Haryo, Mas Didit, Mas Galunggung nggak enak. Ya perlu di roasting diminum, pasti nggak enak. Ya seperti kita makan kerupuk, panas-panas dimakan nggak enak, panasan. Tapi kalau udah didiemin, udah masuk toples yang bagus, dimakan pasti enak. Gitu Mas Haryo. Ya tadi itu
ada pertanyaan yang kedua tuh, suhu ruang itu mempengaruhi rasa akhir kopi tidak? Suhu ruang tidak mempengaruhi rasa kopi, asal disimpan yang benar, tutup yang rapat. Tapi kalau dia terpapar matahari, akhirnya yang ada aromanya hilang. Atau dia terbuka sebelahnya nggak sengaja, ada mungkin di dalam ruang tamu misalnya atau ruang makan, terbuka tidak rapat, sebelahnya ada ikan asin. Ikan asin lagi digoreng sama istri kita atau sama ibu kita atau sama anak kita sama bibi, digoreng, kopinya buka, udah insya Allah kopinya bau ikan asin, Mas. Nah, ada pertanyaan dari Mas Galunggung. Starbucks, saya pernah dengar pakai kopi dari Indonesia. Jenis yang mana yang dipakai Starbucks? Starbucks. Nah, ini Ya. ada cerita menarik. Salah satu teman saya petani kopi di Ciwidey, kelompok tani saya yang sering saya sharing sama mereka. Saya sering baru-baru itu di Ciwidey itu, mereka adalah vendornya Starbucks. Jadi Starbucks itu punya, seperti Mas Heru bilang, supply chain-nya atau pengepulnya lah ibaratnya, itu namanya Olam Coffee. Olam Coffee itu kantor pusatnya di India. Nah, jadi petani saya itu kopinya dibeli oleh Olam Coffee. Olam Coffee sama dia dijual lagi ke Starbucks. Salah satu manajer QA-nya Starbucks, orang Turki, sampai datang ke petani saya. Dia kepengen tahu mana sih petani yang suplai ke Starbucks. Dan alhamdulillah di kelompok tani tersebut diberi uang cash, tapi bukan dari kantong pribadi si manajer QA-nya ya, diberi uang cash oleh Starbucks lewat manajer QA-nya. Walaupun nggak besar nilainya, tapi waktu itu sekitar 2,5 juta. Nggak besar, tapi itu penghargaan yang sangat hebat buat saya. Nah, kalau ditanya kopi Indonesia dijual sama mana di Starbucks, sudah pasti nggak dijual di Indonesia. Sudah pasti. Karena kopinya yang dibeli sama Starbucks yang paling mahal adalah kopi Indonesia. Yang paling murah adalah kopi dari Amerika Latin. Murah. Starbucks belinya murah. Tapi kalau di Indonesia belinya mahal. Makanya nggak dijual di Indonesia. Kejualnya pasti ke Eropa, ke Amerika. Gitu, Mas Aryo. Ada pertanyaan lagi. Kalau espresso untuk campuran susu itu apakah udah pasti roastingnya dark? Kalau espresso, nah, espresso itu adalah kopi yang dibikin dengan tekanan minimal gantung mesinnya, minimal 3 bar. Tapi untuk menghasilkan espresso yang bagus, minimal tekanannya sampai 9 bar. Karena pertanyaannya, roasting seperti apa yang buat espresso? Nah, kalau dulu sekitar 2 tahun yang lalu, itu rata-rata orang bikin espresso itu pasti dark. Pasti kopinya roastingnya, tapi berkembangnya pengetahuan orang dan lidahnya sudah mulai bagus, malah ada seorang bikin espresso kopinya light, Mas. Kopinya light. Katanya lebih fruity. Kalau saya sih belum pernah nyoba yang light ya, tapi saya pernah nyoba yang light to medium. Dan itu full Arabica. Memang betul, rasanya fruity. Jadi bodinya hampir tidak berasa. Nah, itu cocoknya dicampur apa? Jangan dicampur susu. Kalau dicampur susu, cappuccino, cafe latte, harus pakai dark. Kita harus pakai dark. Tapi kalau bikin americano atau long black, kita boleh pakai yang light. Nah, sekarang tanyanya apa bedanya cappuccino sama cappuccino sama long black? Americano sama long black. Ya, seperti tadi saya bilang, americano itu adalah Amerika spasi no. Jadi orang Amerika minum espresso dikasih air. Nah, kalau kemarin saya terakhir beli itu di kafe, ada satu kafe itu saya bilang, jualnya americano. Saya tanya, Mas, saya minta yang long black. Ada long black. Nggak jual long black. Oh gitu ya? Kayaknya cuma americano. Berarti ya mungkin dia memang kasih tahu sama manajernya jualnya americano, padahal itu hanya beda nuangin airnya. Kalau americano, espresso dikasih air, kalau long black, air dikasih espresso. Itu aja. Urutannya aja beda ya? Urutannya aja beda. Dan rasanya juga pasti beda. Nah,
Ada pertanyaan lagi ya. Tapi yang baik dilakukan kapan setelah roasting? Yang baik dilakukan 7 hari setelah roasting. Jadi, Ada lagi, kalau terpapar sinar lampu mempengaruhi nggak? kalau terpapar sinar lampu tidak pengaruh. Tidak. Tidak Nah, pengaruh. terus ini, ini tadi ya, sambung Pak Muhtar ada tips lokal ya buat supply chain. Ya ini tadi, kalau lihat situasi kayak begini, hindari produk-produk impor aja deh. Pasti kelangsungan supply-nya agak terganggu. Yes. Itu aja triknya. Terus dari Pak Krisno Mulyo, ini nanya tadi di awal pemaparan ada tentang kopi dengan masalah kesehatan diabetes. Apa kopi bisa digunakan untuk penderita diabetes? Kalau bisa, bagaimana cara penyajiannya? Nah, untuk diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu pernah yang saya tanya sama teman yang kebetulan ahli kesehatan dan macam-macam. Tipe 2 itu salah satunya insulin. Badan bisa produksi insulin tapi tidak mau mengikat ke darah. Tidak mau mengikat ke darah. Jadi akhirnya diabetes ya. Itu salah satu terapinya dengan kopi. Tapi dengan satu syarat. Jangan pakai gula atau pakai pemanis. Kalau pakai gula, pakai pemanis, tetap aja diabetes juga. Jadi yang bagus ya kopi tubruk atau americano atau long black. Jadi benar-benar kopi hitam tanpa pemanis. Nah, jadi akhirnya gunanya kopi itu adalah mengikat insulin dengan darah. Dan satu lagi, tremor tangan gemetar, itu salah satu sebabnya otak kita kurang oksigen atau terlalu banyak oksigen. Kalau kita kurang oksigen, nanti kita minum secangkir kopi untuk membawa oksigen ke dalam otak. Tapi kalau kita terlalu banyak kopi, pasti gemetar juga. Gitu Mas Aryo. Ya, ini pertanyaan dari Mas Galunggung. Jika ingin memulai usaha kedai kopi kecil yang sederhana, berapa kira-kira investasi diperlukan untuk membeli peralatan minuman yang diperlukan oleh barista? Nah, ini dia. Ini adalah tadi nanti follow up dari meeting kita, saya sama Pak Bambang Eko ketemu, kita coba bikin lah kayak bisnis proposal ya. Siapa yang mau ikut, tapi mesti pasti supaya di hulunya juga pasti pasokannya, dan supaya harganya juga bisa terkendali lah ya, gitu ya. Nanti kita coba sampai ke pendanaan kalau bisa, sampai kita cari, kita coba setelah inilah ya, setelah ini awal dulu. Terus saya bilang sebenarnya di luar sana banyak juga sih yang mau mendanai sebenarnya, tergantung sebenarnya tergantung bisnis prospeknya ya. Kalau kopi-kopi yang besar-besar bisa dapat pendanaan, masa UKM nggak bisa? Ini kan gitu. Ya sebenarnya kan ya pasarnya juga besar yang UKM kan gitu. Tidak harus di freestanding yang mahal kan, tidak harus di order mahal. Ya kira-kira begitu ya, nanti Pak Dumbung nanti Sekarang ada. memang banyak banget nih, betul. Iya, nanti Perkembangan kopi itu. Iya. Bisnis kopi. Oke, masing-masing. Buat nanti Pak Bambang Eka follow up nanti. Siap, Mas. Ya. Halo. Terus ada lagi, kalau pakai gula khusus penderita diabetes, apakah diperbolehkan atau mutlak kopi tubruk? Pertanyaan. Jadi gini, kalau pakai gula yang untuk diabetes atau Tropicana Slim lah, kalau saya boleh nyebut merek ya, Tropicana Slim. Sekarang kopi itu kembali semua ke selera. Tapi kalau saran saya nikmati kopi hitam tanpa pemanis. Tanpa pemanis, karena di balik rasa pahit pasti ada rasa-rasa yang lainnya. Ya seperti kalau kita bercanda sama teman, di balik kesedihan pasti Tuhan sudah ngatur jalan yang terbaik. Jadi nikmati kopi tanpa pemanis. Kalau pakai pemanis Tropicana Slim boleh aja, nggak apa-apa gitu. Saya juga punya pelanggan, kalau datang ke tempat kopi saya selalu Mbak Tropicana Slim, dia nggak mau pakai gula. Ya memang dia seperti itu gitu. Jadi tapi saran saya coba nikmati kopi tanpa pemanis. Yang paling mudah, suatu saat kapan nanti beli kopi, diukur sama, suhunya sama, gelasnya sama, diukur antara kopi saset tanpa gula dan kopi asli tanpa gula. Coba bandingkan sendiri, kira-kira rasanya enak yang mana. Ya.
Nah, ini ada Didit kayaknya 2 kali nanya cara buat kopi espresso gimana ya? Mas Didit, nanti bikin kopi espresso kita chatting sendiri. Nah, Kita zoom sendiri berdua. nanti termasuk menu-menu yang mau dijual nih, mau dijual ya dalam bisnis itu apa aja pasti Main ke diajarin. Pamulang. Ya, nanti diajarin. Nggak mau berdua. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kan lagi. Apa buat yang diabetes dapat resep dari Pak Widya Kopi Aroma. Sebaiknya konsumsi robusta tanpa gula. Ini ada yang, ini bukan apa pernyataan nih, bukan pertanyaan. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya, silakan. Kalau enggak ada, mungkin kita cukupkan malam ini. Nanti mungkin semoga bisa ada follow up-nya. Ada dari Mas Bambang Eko mau closing statement, silakan. Oke, terima kasih Mas Aryo. Terima kasih teman-teman saya semua, saudara-saudara saya, sahabat saya yang bisa hadir di sini. Saya dongeng kopi dikit-dikit. Saya feel free untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Saya bebas sampai apapun nanti. Insya Allah saya bantu. Saya bisa akan saya bantu. Karena memang passion saya ada di kopi. Passion saya saat ini ada di kopi. Dan saya alhamdulillah saya sudah dari hulu sampai hilir sudah semua saya jalanin. Dan saya sudah, kalau dibilang canggih belum, saya masih harus banyak belajar. Insya Allah jatuh bangunnya di hulu sampai hilir saya sudah pernah ngalamin semua. Nah, akhir pesan saya coba nikmati kopi tanpa hitam tanpa pemanis. Ini ada sedikit ada yang nanya nih, masih ada yang nanya Muhammad Rafi apa nanya apa resen aja nih. Silakan kalau mau nanya atau sudah oke. Nah, oke deh kalau gitu mungkin kita sambung lain kali, mungkin follow up-nya. Tadi kan peluang bisnis kopi ya, ujung-ujungnya harus jadi bisnis kan gitu. Nanti kita coba explore lah apakah dikembangkan ya kalau setiap ini ada 20-an orang bisa bikin kedai kopi di rumahnya kan lumayan. Ya, ada quote-nya Mas. Ya, silakan. Ada quote-nya Mas Haryo sebelum saya tutup. Kopi itu pasti pahit. Yang manis janji. Pahitnya kopi pasti, manisnya janji tidak pasti. Gitu. Nah, mungkin Tuhan menciptakan kopi supaya kita semua kumpul, kita berteman, akhirnya kita bahagia bareng, kita happy bareng nanti. Oke, mantap. Terima kasih semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Asik nih ngobrol-ngobrol gini nih. Mas Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aryo, Mas Bambang ya. Sama-sama Mas, semuanya. Sama matur nuwun. Saya live ya. Yuk, oke. Ayo. Masih Mas Bambang. Matur nuwun sama-sama. Terima kasih Pak Bambang, Pak Yuk, Aryo. Ya, saya live ya. Makasih Pak Eko. Yuk, silakan. Sama-sama matur nuwun. Untuk ilmunya. Thank you. Sama-sama, Mbak. Terima kasih Bu Retno.